hierarki ini tidak meliputi proses relay construction, justru menempatkan objek-objek ke dalam klaster sekaligus sehingga terbentuk sejumlah klaster tertentu. Nah, metode non-hierarki ini memiliki keuntungan ataupun kelebihan. Keuntungannya ukuran sampel lebih besar, lebih efisien, memiliki sedikit kelemahan pada outlier. Dan untuk kelemahan metode non-hierarki ini, untuk titik bakal random lebih buruk daripada metode hierarki. Kemudian ada pendekatan metode non-hierarki cluster, yaitu ada 3. Yang pertama sequential threshold, yang kedua parallel threshold, yang ketiga itu optimization. Yang pertama ada sequential threshold, itu di mana dimulai dengan pemilihan satu cluster dan menempatkan semua objek yang berada pada jarak tertentu ke dalamnya. Kemudian jika objek tersebut sudah berada, akan dilakukan cluster yang kedua dipilih dan menempatkan semua objek yang berjarak tertentu ke dalamnya. Kemudian cluster ketiga dipilih dan proses dilanjutkan seperti yang sebelumnya. Kemudian ada parallel threshold. Parallel threshold ini merupakan kebalikan dari sequential threshold, yang dimana dengan memilih jumlah cluster secara bersamaan dan menempatkan objek-objek ke dalam cluster yang memiliki jarak antar muka terdekat. Yang ketiga ada optimization, yaitu serupa dengan kedua metode sebelumnya, kecuali bahwa metode ini memungkinkan untuk menempatkan kembali objek-objek ke dalam klaster yang lebih dekat. Baik, untuk selanjutnya analisis klaster hierarki, ada bagiannya lagi 4. Yang pertama itu bagian yang keempat itu metode berbasis kepadatan atau density based method. Itu merupakan metode yang didasarkan pada pengertian kepadatan. Ide dasarnya adalah untuk terus menumbuhkan klaster tertentu selama kepadatan di lingkungan melebihi beberapa ambang batas, yaitu untuk setiap titik data dalam klaster tertentu, jari-jari klaster tertentu harus berisi setidaknya sejumlah titik minimum. Jadi metode berbasis kepadatan ini di mana suatu titik yang berisi beberapa titik yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan dalam data itu bakal berkumpul jadi satu, dan di dalam satu titik itu ada jumlah minimum dari suatu klaster itu. Jadi misalnya sebuah klaster minimum berisi 15 titik, jadi itu akan menjadi sebuah klaster. Nah, nanti setiap klaster itu berisi jumlahnya minimum 15. Misalnya ada yang berdekatan tetapi kurang dari 15, maka itu akan masuk ke dalam klaster-klaster terdekat yang berada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, metode berbasis grid atau KISI. Ini adalah dalam hal ini objek bersama-sama membentuk grid. Ruang objek dikuantisasi menjadi sejumlah sel yang berbentuk struktur grid. Dengan keuntungan utama dari metode ini adalah waktu pemrosesannya cepat. Dan ini pada jumlah sel dalam setiap dimensi ruang yang terkuantisasi. Jadi di dalam pengelompokan atau klaster dalam berbasis grid ini, jadi akan dibuat kelompok-kelompok dalam bentuk KISI, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Itu kita dapat membuat misalnya pixelnya berapa, misalnya 5x5, kita dapat mengkelompokkan objek itu dalam 25 peta yang berbeda. Apabila objek itu berbentuk 3 dimensi, maka grid itu akan berlapis-lapis sedemikian rupa sehingga membentuk beberapa lapisan dari grid, sehingga 25 itu akan terus berulang sampai ruang 3 dimensi itu terpenuhi, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Zain. Oke, untuk metode selanjutnya yaitu metode berbasis model, di mana dalam metode ini model dihipotesiskan terlebih dahulu untuk setiap klaster agar mudah menemukan data yang paling sesuai untuk model tertentu. Metode ini menempatkan klaster dengan pelompokan fungsi kepadatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan metode ini mencerminkan distribusi spasial dari titik data. Metode ini juga menyediakan cara untuk menentukan jumlah klaster secara otomatis berdasarkan statistik standar dengan mempertimbangkan pencilan atau noise. Oleh karena itu menghasilkan metode pengelompokan yang kuat. Next. Terus selanjutnya yaitu metode berbasis batasan. Dalam metode ini, pengelompokan dilakukan dengan penggabungan kendala berorientasi pengguna atau aplikasi.
di mana batasan mengacu pada harapan pengguna atau properti hasil pengelompokan yang diinginkan. Batasan memberi kami cara komunikatif interaktif dengan cara pengelompokan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok di kelas B, di kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan melanjutkan presentasi mengenai clustering big data, yaitu materi Cummins. Nah, Cummins clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data-data dalam satu atau lebih kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster, dan data yang memiliki karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Sehingga data yang berbeda dalam satu cluster memiliki tingkat variasi yang kecil. Nah, tingkat kemiripan data ini dihitung berdasarkan jarak antar data. Next. Ada beberapa contoh penggunaan Cummins, yaitu yang pertama, image processing. Video merupakan salah satu contoh peningkatan volume data yang tidak terstruktur. Dalam setiap frame video, analisis Cummins dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam video. Untuk setiap frame, tugasnya adalah menentukan pixel mana yang paling mirip satu sama lain. Atribut setiap pixel dapat mencakup kecerahan, warna, ataupun lokasi. Penggunaan Cummins yang kedua yaitu segmentasi pelanggan. Nah, grup penjualan dan pemasaran menggunakan Cummins untuk mengidentifikasi pelanggan yang memiliki perilaku dan pola pengeluaran yang serupa. Misalnya, penyedia nirkabel dapat melihat atribut pelanggan yaitu mengenai tagihan bulanan, jumlah pesan teks, volume data yang dikonsumsi, menit yang digunakan selama berbagai periode harian, dan tahun ia menjadi pelanggan. Perusahaan nirkabel kemudian dapat melihat klaster untuk mempertimbangkan taktik sebagai upaya peningkatan penjualan. Untuk gambaran metodenya ini yaitu mengilustrasikan untuk menemukan klaster dari kumpulan objek M dengan M, atribut kasus dua dimensi yang sama dengan 2. Terus jauh lebih mudah untuk memvisualisasikan metode Cummins dalam dua dimensi. Setiap objek yang sesuai dengan titik X, Y, di mana X dan Y menunjukkan dua atribut dan Y itu 1 sampai 2 sampai M. Untuk klaster tertentu dari M poin, M kurang dari M besar, titik yang sesuai dengan rata klaster disebut centroid. Langkah menentukan K klaster dengan algoritma Cummins. Pertama, pilih nilai K dan tebakan awal K untuk centroid. Dalam contoh ini, K sama dengan 3 dan centroid awal ditunjukkan dengan titik-titik yang diarsir dengan warna merah, hijau, dan biru pada gambar 4.2. Berikut gambarnya. Kemudian untuk langkah kedua yaitu hitung jarak dari setiap titik data XI, Y ke setiap centroid. Tetapkan setiap poin ke centroid terdekat. Asosiasi ini mendefinisikan ke klaster pertama. Dalam dua dimensi jarak D antara dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 di Cartesian.
bidang biasanya diekspresikan dengan menggunakan ukuran jarak Euclidean yang disediakan dalam persamaan D sama dengan akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Ini yang berikut ialah gambar dari langkah yang kedua. Kemudian untuk langkah yang ketiga ialah hitung sentroid pusat massa dari setiap klaster yang baru ditunjukkan dari langkah 2. Pada gambar 4.4 nanti, itu sentroid yang dihitung yang dari langkah 3 ialah titik-titik yang diarsir ringan dari warna yang sesuai dalam 2 dimensi pusat massa X, Y, X, Y, Y, dari titik-titik M dalam klaster premis dihitung sebagai berikut. Dan berikut persamaannya untuk perhitungan yang ketiga. Jadi, X, Y, Y adalah pasangan berurutan dari sarana aritmatika dari koordinat titik M di dalam klaster. Pada langkah ini, sentroid dihitung untuk masing-masing klaster K. Untuk langkah yang keempat itu ialah mengulangi langkah kedua dan ketiga hingga algoritma menyatu dengan jawabannya. Yaitu tetapkan setiap titik ke pusat massa terdekat yang dihitung pada langkah 3, kemudian hitung sentroid dari klaster yang baru ditunjukkan. Terus yang ketiga ialah ulangi hingga algoritma mencapai jawaban akhir. Konvergensi dicapai ketika sentroid yang dihitung tidak atau ditetapkan bolak-balik dari satu iterasi ke berikutnya. Kasus terakhir bisa terjadi ketika ada satu atau lebih titik yang jaraknya sama dari sentroid yang dihitung. Untuk titik tertentu PI yaitu pada PI1, PI2 sampai PIN dan sentroid terhadap V terletak di Hi1, Hi2 sampai Hin, jarak D antara PI dan V dinyatakan seperti yang ditunjukkan pada persamaan yaitu akar dari sigma PI1 sampai I1 kuadrat. Pusat massa Hi dari sekumpulan titik M, PI1, PI2 sampai PIN dihitung seperti pada persamaan 4.4 yaitu sigma PI1 per M, sigma PI2 per M sampai PIN per M. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya menentukan jumlah klaster. Kita tuh sudah dapat mengidentifikasikan K-cluster pada dataset tertentu. Nah, tetapi nilai K yang harus kita pilih untuk itu pada kasus ini kita memerlukan apakah klaster atau K plus 1 klaster. Suaranya tidak ada ya? Halo? Iya. Apakah sudah muncul? Tadi sempat putus-putus ya, suaranya. Tadi putus, Bu. Iya. Nah, untuk menentukan K mana yang akan kita pilih, kita itu menggunakan WSS, nilai WSS ini, atau within sum of square. Apakah nanti kita dapat menggunakan K cluster atau K-1 cluster atau lebih baik K plus 1 cluster, yaitu dengan membandingkan nilai WSS-nya. Next. 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 Belum.
Sebelumnya apa? Yang slide sebelumnya. Mungkin kita akan menemukan suatu kasus di mana jika kita menambahkan klasternya ke K+1, apakah kita menambahkan klasternya ke K+1 tidak mengurangi nilai WSS-nya, tidak banyak mengurangi nilai WSS-nya, baiknya kita menggunakan klaster karena hanya akan menambah sedikit manfaat jika menambahkan klaster tersebut. Next. Selanjutnya penerapan ini mohon maaf Bu, terputus lagi. Apakah sudah tersambung kembali? Apakah sudah tersambung kembali? Terputus lagi. Setelah berhasil kita install, kemudian kita panggil dengan perintah library. Untuk selanjutnya kita panggil data yang akan kita analisis cluster, yang akan kita buat clusternya, yaitu dengan menggunakan perintah read CSV maupun yang perintah lainnya. Data yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Next. Nah, data yang kita gunakan adalah sebuah data dari BPS tentang hotel. Akomodasi di sini yaitu berupa hotel. Misal Aceh itu ada 21 hotel, 1.603 kamar, dan 2.654 tempat tidur. Next. Karena untuk membuat klaster, kita hanya membutuhkan data numerik, maka kita saring lagi data tadi dengan mengambil kolom 2 hingga 4 saja. Dengan menggunakan perintah data numerik sama dengan data 2.24. Sehingga yang muncul itu hanya kolom 2 hingga kolom 4. Next. Nah, selanjutnya data yang sudah kita saring tadi itu kita standarisasi. Mengapa kita standarisasi terlebih dahulu? Karena satuan dari data tersebut beda-beda. Contohnya pada kolom pertama tadi satuannya kan 21, misal 21 hotel. Nah, kolom yang kedua tadi kolom selanjutnya tadi kan ada yang kamar, satuannya ada yang tempat tidur. Oleh karena itu, sebelum kita analisis clustering K-means, kita standarisasi terlebih dahulu. Next. Nah, setelah kita standarisasi, yang sebelumnya, setelah kita standarisasi, kemudian kita tentukan K mana yang optimal untuk data ini, yaitu dengan menggunakan fungsi fvis NB class dari data yang telah kita standarisasikan dengan menggunakan metode WSS. Nah, outputnya ini berupa plot. Dari plot ini kita bisa lihat bahwa
dari K1 ke K2 itu nilai WSS-nya itu menurun secara drastis. Kemudian dari 2 hingga dari 2 ke 3, 3 ke 4 itu nilai K-nya juga masih cukup jauh menurun. Dan sementara untuk K sama dengan 4 hingga K sama dengan 10, nilai K-nya itu sudah cukup linier. Oleh karena itu, kita simpulkan K yang optimal untuk data ini yaitu K sama dengan 3. A5. Oh. Selanjutnya kita analisis clustering K-means dengan menggunakan fungsi K-means dari data yang telah distandarisasi dengan K yang telah kita tetapkan tadi adalah 3. Hasil clusteringnya adalah outputnya adalah seperti K-means clustering with 3 cluster of size 3, 24, 7 itu maksudnya untuk klaster pertama itu berukuran 3, untuk klaster kedua itu berukuran 24, dan untuk klaster ketiga itu berukuran 7. Next. Nah, di sini ada clustering vector. Dari clustering vector ini, angka 2 itu menunjukkan bahwa angka dari data tadi kan Aceh itu nomor urut pertama. Nah, berarti Aceh itu termasuk ke klaster kedua. Kemudian kalau nggak salah Bali, berarti Bali itu termasuk ke klaster pertama dan seterusnya. Next. Kemudian jika kita ingin melihat visualisasi dari data yang telah di clustering tadi, kita menggunakan perintah ffix cluster dari output clustering. Kemudian untuk geom-nya itu kita menggunakan poin supaya nanti terlihat jelas bagaimana persebaran data-data baik dalam satu klaster maupun maupun dengan klaster yang lainnya. Di sini klaster pertama itu yang berwarna merah. Nah, kita tadi tahu bahwa ukurannya kan 3. Nah, di sini terlihat jelas titiknya itu ada 3. Untuk yang klaster kedua itu berwarna hijau. Yang berwarna hijau, kita lihat di sana titik-titiknya itu mempunyai variasi yang kecil sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Intan tadi, bahwa analisis K-means ini clustering ini kan mengelompokkan data yang memiliki karakteristik yang sama sehingga dalam satu cluster itu datanya itu memiliki variasi yang kecil. Nah, dalam gambar ini kan kita bisa lihat sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Next. Nah, apabila kita ingin melihat hasil cluster tadi, kita dapat menggunakan perintah data frame data tadi, data, clustering cluster, yaitu data tadi kemudian kita tambahkan kolom hasil clustering tadi masing-masing data. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah diagnostik.
diagnostik ini ketika jumlah untuk lebih menyempurnakan pilihan K adalah dengan membuat plot data untuk menentukan seberapa besar klaster yang diidentifikasi satu sama lain. Nah, untuk kasus pertama, idealnya plot akan terlihat seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, jika N sama dengan 2. Next, Pak. Nah, ini adalah plotnya. Jadi datanya itu sudah diklasterkan dan jaraknya itu lumayan jauh-jauh. Nah, klaster ini didefinisikan dengan baik. Next. Namun, dalam kasus lain, seperti gambar di bawah ini, 4.8, klaster mungkin dekat satu sama lain dan perbedaannya mungkin tidak terlalu jelas. Dapat dilihat di dalam gambar tersebut bahwa titik-titiknya itu menyebar dan mungkin saling berpotongan sedikit. Nah, dalam kasus seperti itu timbul pertanyaan, apakah akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan menggunakan lebih banyak klaster? Misalnya, gambar 49 menggunakan 6 klaster untuk mendeskripsikan dataset yang sama seperti digunakan pada gambar 48. Dalam plot tersebut dapat dilihat bahwa menggunakan banyak klaster dapat mempengaruhi sedikit jadi ada sedikit perbedaan pada gambar 48 dan 49. Jadi untuk penambahan lebih banyak klaster itu mungkin lebih baik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya adalah reasons to choose and caution. Next. Yang pertama adalah atribut objek. Jika terlalu banyak atribut, maka dapat mengurangi pengaruh variabel penting lainnya. Misalnya, jika terdapat 5 atribut tentang kekayaan pribadi yang dimasukkan dalam analisis clustering, maka atribut kekayaan ini akan mendominasi analisis dan mungkin dapat menutupi pentingnya atribut lain, seperti misal atribut usia. Ketika atribut terlalu banyak, dapat dilakukan pendekatan yaitu mengidentifikasi atribut yang memiliki korelasi paling tinggi, lalu menggunakan 1 atau 2 atribut tersebut dalam analisis clustering. Next. Kemudian untuk satuan ukuran. Dalam komputasi, algoritma K-means tidak berbeda dengan satuan ukuran untuk atribut lainnya. Misal, pada atribut tinggi pasien menggunakan satuan meter atau sentimeter. Kemudian untuk contoh kasusnya adalah pada pengelompokan pasien berdasarkan usia dalam satuan tahun dan tinggi dalam satuan sentimeter. Dapat dilihat pada plot di bawah ini merupakan plot usia dalam satuan tahun dan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Kemudian jika tinggi badan ini diskalakan menjadi meter dengan membaginya dengan 100, maka akan dihasilkan klaster yang sedikit berbeda. Seperti pada plot berikut ini merupakan plot usia dalam tahun dan tinggi badan dalam meter. Jadi plot ini berbeda dengan plot sebelumnya yang menggunakan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Nah, jika tinggi badan dinyatakan dalam meter, maka besarnya usia mendominasi perhitungan jarak antar dua titik. Pada atribut tinggi badan hanya memberikan hasil sebesar kuadrat selisih tinggi maksimum dan tinggi minimum, atau 2 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, sedangkan pada atribut umur sendiri akan berkontribusi sebanyak 80 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 6.400 keradian pada pengukuran jarak. Jadi jika tinggi badannya dalam satuan meter, maka kontribusi terbesar berada pada usia atau umur. Kemudian selanjutnya rescaling akan dijelaskan oleh teman saya Leoni.
Baik, selanjutnya adalah rescaling. Kenapa kita melakukan rescaling? Karena setiap data itu memiliki satuan yang berbeda-beda. Nah, tujuan rescaling itu adalah untuk menghapus skala data, jadi datanya tidak memiliki satuan tertentu dengan menggunakan pembakuan normal baku. Contohnya itu yaitu jika penghasilan pribadi dinyatakan dalam dolar dan usia dinyatakan dalam tahun, pada atribut pendapatan seringkali jumlah pendapatan melebihi $10.000 dapat dengan mudah mendominasi perhitungan jarak usia, biasanya kurang dari 100 tahun. Meskipun beberapa penyesuaian dapat dilakukan dengan mengungkapkan pendapatan dalam ribuan dolar, misalnya 10 untuk $10.000, metode yang lebih mudah adalah dengan membagi setiap atribut dengan deviasi standarnya. Atribut yang dihasilkan masing-masing akan memiliki deviasi standar yang sama dengan 1 dan akan menjadi tanpa unit atau tanpa satuan. Pada contoh umur dan tinggi badan, standar deviasinya adalah 3,1 tahun dan 36 cm. Langkah selanjutnya adalah membagi setiap nilai atribut dengan deviasi standar yang sesuai. Hasilnya menunjukkan pada gambar 4.13. Nah, dengan atribut yang diskalakan ulang untuk usia dan tinggi, batas klaster yang dihasilkan sekarang berada di antara dua analisis pengelompokan sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya itu pertimbangan tambahan. Pertimbangan tambahan dilakukan karena sensitivitas Cummins terhadap posisi awal steroid awal. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis Cummins beberapa kali untuk nilai K tertentu, untuk memastikan hasil klaster menyediakan keseluruhan minimum WSS. Nah, selain menggunakan fungsi jarak Euclidean untuk menetapkan titik-titik ke steroid terdekat, dapat digunakan cosine similarity dan fungsi jarak Manhattan. Fungsi cosine similarity sering dipilih untuk membandingkan dua dokumen berdasarkan frekuensinya masing-masing kata yang muncul di setiap dokumen. Jarak Manhattan dinyatakan dengan D1 sama dengan sigma mutlak dari PJ kurang QJ. Next. Nah, fungsi Manhattan itu dianalogikan dengan jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil di sebuah kota di mana jalan-jalan diatur dalam kotak persegi panjang atau seperti blok kota. Pengelompokan Cummins berlaku untuk objek yang dapat dideskripsikan dengan atribut numerik dengan ukuran jarak yang berarti. Misalnya, data dengan tipe atribut interval dan rasio. Namun, Cummins tidak menangani variabel kategorik dengan baik. Misalnya pada analisis clustering akan dilakukan pada penjualan mobil baru. Atribut lain seperti harga jual, warna mobil dianggap penting. Meskipun seorang dapat menetapkan nilai numerik ke warna seperti merah 1, kuning 2, dan hijau 3, tidak seharusnya kita menganggap bahwa kuning dengan merah tidak sedekat kuning dengan hijau. Selanjutnya, algoritma tambahan akan dijelaskan oleh Dila. Ya, selanjutnya adalah algoritma tambahan. Metode pengelompokan atau clustering K-means mudah diterapkan pada data yang bersifat numerik, di mana konsep jarak dapat secara alami diterapkan. Namun, terkadang perlu menggunakan algoritma alternatif, karena K-means itu tidak menangani data yang bersifat kategorikal. Nah, metode yang dapat mengatasinya adalah metode K-mode, yang merupakan metode pengelompokan data kategorikal berdasarkan jumlah perbedaan di masing-masing komponen atribut. Nah, karena K-means dan K-mode ini membagi seluruh dataset menjadi kelompok yang berbeda, keduanya dianggap sebagai metode partisi. Dan metode partisi lain ada yang dikenal sebagai partitioning around medoids atau PAM. Secara umum, medoids merupakan objek representatif dalam sekumpulan benda dan merupakan objek di setiap klaster yang meminimalkan jumlah jarak dari medoid ke objek lainnya di klaster. Nah, metode pengelompokan lainnya termasuk dalam pengelompokan aglomeratif hierarkis dan metode pengelompokan kepadatan. Tadi juga sudah dijelaskan kelompok dari kelas B,
Nah, dalam pengelompokan aglomeratif hierarkis, setiap objek awalnya ditempatkan di klasternya sendiri. Klaster tersebut kemudian digabungkan dengan klaster yang paling mirip. Nah, terus proses ini dilakukan berulang sampai ada klaster yang mencakup semua objek. Dan untuk metode pengelompokan berbasis kepadatan, klaster diidentifikasi berdasarkan konsentrasi titik. Dan pengelompokan berbasis kepadatan dapat berguna untuk mengidentifikasi klaster yang berbentuk tidak beraturan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kami kembalikan ke Bu Lucy. Terima kasih kelompok 5. Ini di kelompok 5 ada 3 pertanyaan. Kira-kira siapa yang mau menjawabnya? Sekalian menunggu teman-teman untuk mau menjawab, untuk dinyalakan videonya semua ya. Sambil menunggu teman-teman, siapa yang mau menjawab untuk kelompok 5? Kelompok 5. Baik, Ibu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Elo. Ya, silahkan. Baik, dari Elo sendiri itu bertanya bagaimana cara mengurangi kesalahan pada kelemahan-kelemahan klaster hierarkikal dan untuk mengelompokkan data yang besar lebih baik menggunakan metode klaster apa. Jadi di sini kelemahan dari metode hierarkikal ini adalah sering terdapat kesalahan pada data outlier atau perbedaan ukuran jarak yang digunakan dan juga terdapat variabel yang tidak relevan. Nah, maka di sini pendapat pribadi saya, ini karena saya sudah mencari tadi, karena itu tidak menemukan penyelesaian dari permasalahan ini, saya ada pendapat pribadi, yaitu di sini kita dapat menghindari yang namanya outlier dalam data. Jadi kita dapat mengidentifikasi mana outlier dalam data tersebut. Tapi dalam analisis big data ini kan kita melihat data yang jumlahnya sangat besar, bisa jutaan. Gini ya, untuk volume datanya itu sangat besar. Jadi dalam mengidentifikasi outlier itu bakal sangat susah sekali. Sehingga cara kedua untuk mengatasi dari kelemahan dari metode hierarkikal ini adalah dengan menggunakan metode lain. Seperti contohnya menggunakan metode yang berbasis model. Nah, untuk metode yang berbasis model ini itu dikelompokkan berdasarkan model-model yang kita bentuk melalui pendekatan statistik. Jadi misalnya kita membuat pengelompokan hierarkikal itu berdasarkan metode Bayes. Jadi Bayes itu kan membagi data ke dalam beberapa kelompok dan dibuat modelnya. Nah, dalam metode Bayes ini kita dapat, karena dia pendekatan secara statistik, dia bakal mengurangi efek dari outlier itu sendiri, dan juga dapat mengidentifikasi bisa model ini tidak cocok dalam pembagian beberapa kelompok ini tidak cocok dalam klasterisasi, bakal model itu tidak baik. Jadi itu bakal secara statistik itu dengan uji kelayakan model. Nah, dalam misalnya menggunakan metode Bayes ini, maka kita akan membandingkan 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok dari pengelompokan metode Bayes itu sampai menemukan kelompok yang paling baik. Itu sekian jawaban saya untuk pertanyaan dari Elo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ira. Jadi Ira bertanya, pada pendekatan aglomeratif ada metode-metode yang digunakan untuk penggunaan analisis klaster sendiri, apakah seluruh metode pada pendekatan aglomeratif tersebut harus dilakukan semua atau bagaimana? Nah, dalam pendekatan aglomeratif tidak semua metode itu digunakan, tapi tergantung dengan jarak kedekatan datanya. Jika objek terpisah oleh jarak yang pendek, maka gunakan metode single linkage. Kalau jaraknya jauh, gunakan complete linkage.
Kalau yang digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu klaster dengan jarak seluruh individu dalam klaster, maka gunakan average linkage. Kalau berdasarkan jarak antara total sum of square dua klaster pada masing-masing variabel metode, yang digunakan adalah Ward's method, sedangkan centroid method digunakan berdasarkan jarak dua centroid dua klaster yang bersangkutan. Udah sih itu. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Tiara, yaitu skalabilitas data yang seperti apa yang dapat dikatakan memenuhi persyaratan pengelompokan dalam data mining. Nah, untuk suatu metode clustering sendiri harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah yang besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya saja suatu database, tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Nah, dalam clustering dikenal 4 tipe data, diantaranya yaitu 1. Variabel berskala interval, yang kedua variabel biner, yang ketiga variabel nominal, ordinal, dan rasio, dan yang keempat yaitu variabel dengan tipe lainnya. Sekian dari pertanyaan Tiara. Bagaimana tadi yang mengenai skalabilitas? Skalabilitas tadi? Yaitu suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Jadi skalanya itu yang besar. Saat ini data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya saja suatu database. Tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Oke. Sekarang silakan di share screen mengenai yang kesalahan atau kelemahan cluster hierarchical tadi. Akan saya bahas sebentar ya. Saya minta tolong untuk di share screen tadi yang kelemahan cluster hierarchical. Sering terdapat kesalahan pada data outlier, perbedaan ukuran jarak yang digunakan, dan terdapat variabel yang tidak relevan. Ya, karena memang di hierarchical itu variabel apa saja yang mempengaruhi itu tidak bisa dilakukan, istilahnya tidak ada aturan bagaimana cara variabel tersebut berpengaruh dalam pengelompokan atau tidak, karena yang mau dilihat malah karena itu. Jadi mungkin kalau variabel yang tidak relevan itu harus berdasarkan untuk mengatasi atau menguranginya, berarti secara teoritis knowledge-nya harus tahu. Ya, jadi pengetahuan kita akan kondisi lingkungan. Misalkan kita mau mengkategorikan pelanggan. Nah, di pelanggan itu sebenarnya apa saja sih yang perlu kita lihat? Kayak gitu. Nah, itu dari apanya? Mau lihat dari fisiknya, mau lihat dari karakteristik dia loyalitasnya, atau bagaimana. Jadi, studi literaturlah yang harus dipertajam kembali. Kemudian, perbedaan ukuran jarak yang digunakan. Mungkin memang jarak yang digunakan selama ini untuk yang clustering adalah Euclideans dan juga Mahalanobis. Nanti silakan di searching sendiri kekurangannya dan kelebihan dari kedua jarak itu apa. Kemudian sering terdapat kesalahan pada data outlier. Memang karena data outlier itu sangat mengganggu sekali. Nah, kalau misalkan terdapat outlier, justru tambahkan aja. Kalau misalkan outliernya benar-benar mengumpul ya, tambahkan satu kelompok lagi untuk yang outliernya. Jadi kita kalau misalkan tidak mau membuang informasi mengenai outlier, berarti kita harus nambah
satu kelompok untuk yang mengelompokkan bahwa dia adalah outlier atau membuang. Jadi untuk yang outlier ada dua cara, satu membuangnya, yang kedua tetap keep tapi tambah satu kelas. Oke? Bagaimana Elo? Baik Bu, sudah paham. Oke. Kemudian Ira. Ira tadi aglomeratif itu kenapa? Yang jawab tadi punyanya Ira? Saya Bu. Iya. Kenapa tadi? Aglomeratifnya kenapa? Apakah itu tergantung jarak datanya? Jadi ini ada 5 metode single linkage-nya. Linkage-nya kan ya. Single linkage, complete linkage, average linkage, word method, sama centroid methods. Nah, untuk metode tersebut sebenarnya kita tidak perlu menggunakan semuanya. Yang dikatakan Diana itu sudah cukup masuk akal karena dilihat dari karakteristiknya. Single linkage itu bagaimana karakteristiknya. Complete linkage itu bagaimana karakteristiknya, average linkage itu bagaimana karakteristiknya. Nah, pada data kita itu kita nggak bisa tahu bahwa menggunakan linkage yang mana. Tapi secara logika, secara pengetahuan, kira-kira itu bagaimana. Jadi kalau misalkan kita ngomongin pengetahuan, berarti kita langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi mau pengelompokannya itu berdasarkan kedekatannya, kedekatan antar ininya atau jaraknya, atau membandingkan dengan semuanya. Linkage itu kan membandingkan dengan satu aja, membandingkan dengan semuanya, membandingkan yang terjauh atau membandingkan yang terpendek, seperti itu kan. Nah, itu logika. Tapi kalau misalkan kita tidak, Bu, saya tidak tahu Bu pengetahuannya, gunakan semuanya untuk perbandingan. Seperti itu ya. Itu dari Ira sepertinya sudah mencakup semuanya ya, Ra? Oke, sekarang dari Tiara. Skalabilitas data yang seperti apa yang dapat dikatakan memenuhi persyaratan pengelompokan data mining? Oke, saya share screen. Oh ya, saya stop dulu ya. Oke. Ini tadi punya sana. Ini kayaknya. Jadi untuk analisis klaster persyaratan umumnya. Jadi bukan skalabilitas itu yang seperti apa yang memenuhi persyaratan atau pengelompokan, bukan. Tapi analisis klaster itu diusahakan merupakan mengelompokkan semua data. Jadi semua data itu digunakan. Jangan hanya mengambil sampelnya saja. Kelihatan ya? Nah, jadi harus menggunakan semua datanya, jangan hanya menggunakan sampel. Itu merupakan istilahnya adalah skalabilitas. Bukan menggambar. Skalabilitas itu seperti apa? Bukan. Tapi skalabilitas adalah menggunakan semua data. Jadi mencangkup semua skala seperti itu. Jadi data itulah yang digunakan, nggak boleh sampel. Ini berarti berlaku kalau misalkan tadi sempat dicontohkan oleh Hayati, ya kan, dicontohkan oleh Hayati di database. Di database itu kalau misalkan kita menganalisa pelanggan, berarti di tabel pelanggan itu kan ada banyak pelanggannya. Itu kita nggak boleh mengambil sampel. Jadi maksud sampel itu bagaimana, Bu? Berarti kalau sampel mengambil di tahun ini saja, di tahun kemarin saja, itu sudah merupakan sampel, ya. Karena tidak mulai dari awal database sampai dengan akhir. Tapi bagaimana, Bu, kalau misalkan kita menggunakan 5 tahun terakhir seperti itu. Nah, kalau 5 tahun terakhir berarti kan
kita mengambil sampel ya. Sampel itu dalam pengetahuan berapa banyak tahun yang kita gunakan adalah melihat dari trennya. Misalkan pelanggan itu kan manusia, ya kan? Preferensi manusia, kalau manusia mau digolongkan, itu kira-kira ya kita melihat apanya? Kalau mau menggolongkan masyarakat Indonesia, wes kayak gitu. Pelanggan kan bisa jadi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kira-kira kalau misalkan BPS itu digambarkan melalui apa sekarang? Pengelompokannya? Ada yang bisa jawab? Betul, Jenny. Jadi generasinya, dia ada generasi apa? Generasi XK, generasi YK, generasi ZK. Sekarang kita tinggal lihat nanti bahwa tokonya itu adalah online, ya kan? Kalau tokonya online berarti gen apa kira-kira yang masih sering membeli online? Bu, Gen Z ini yang terbaru ya. Selain Gen Z, masa Gen Z ada yang membeli secara online? Saya juga loh. Iya Bu, oke sih. Jadi Y dan Z ya. X-nya itu tahun berapa kelahirannya? Semua kalangan Bu, no. Yang tua-tua enggak loh. Kan nanti generasinya bukan XYZ doang. Generasinya, kalau misalkan kalian pengen tahu generasinya apa saja, ini saya lihatkan, bentar. Biar enak ya lihatnya. Nah, ya kan, ini loh. Masyarakat Indonesia itu dikelompokkan oleh BPS berdasarkan generasinya. Ada yang post Gen Z, kemudian Gen Z, milenial, dan Gen X, baby boomers. Kira-kira yang Gen X masih ada yang beli online? 40 sampai 50 sekarang, 40 tahun. Bisa ya Mas Yan? Atau tidak? Ada Bu, tapi berapa probabilitasnya? Kalau kecil ya enggak usah, berarti kita mulai dari milenial. Milenial itu Gen X ya? Oh sorry, Gen Y. Ya masih bisa tapi enggak semua. Masih bisa dihitung dari probabilitasnya masih kecil. Nah, kalau misalkan lebih banyak di Gen Z itu sekarang kan usianya 8 sampai 23. Padahal pengguna misalkan kita penggunanya itu adalah pengguna kita belinya atau online-nya itu menggunakan Shopee ya. Nah, yang beli Shopee kan yang memiliki akun adalah usia berapa? Berarti yang paling minimal usia berapa? 17? Berarti 17 data yang 17. Sekarang 17 ini maksimalnya adalah sorry di sini harusnya ya 17. Ini 17 tahun yang lalu kira-kira milenial itu usia berapa? 17. Jadi nanti kita lihat kira-kira kalau misalkan berapa tahunkah yang bisa digunakan, atau kalau nggak gitu berarti Shopee kira-kira udah buka tahun berapa, yang ramenya tahun berapa, kayak gitu. Jadi ada preferensi untuk memutuskan berapa lama data yang kita gunakan. Itu saja. Untuk Tiara, sudah oke ya? Silakan kelompok berikutnya mengenai PCA, Principal Component Analysis. Kelompok berapa?